stay at home bukan berarti terus di rumah kita nggak ngapa-ngapain. Hidup kita tidak boleh tidak produktif. Semuanya kompak, bersatu, gotong royong gini, tapi pemerintahnya juga lebay gitu ya, nggak akan menyelesaikan. Halo Tribuners, selamat datang di Tribun Podcast. Seperti biasa tentunya barengan Angga Prayoga di sini dan juga ada Mas Danang. Siap. Yang setia tentunya menemani Tribuners sambil ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang selalu kita hadirkan Spesial di ya? episode-nya ya. Sore ini spesial Kali kita. ini spesial kita sudah hadirkan, sudah ada di tengah-tengah kita. Ini adalah salah satu sosok yang bisa dibilang ini tokoh masyarakat yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal di Kota Batam dan juga Kepulauan Riau. Tokoh senior Kepri juga dan bahkan lebih banyak masyarakat yang lebih kenal beliau nih ketimbang saya di Mas Danang. Kita pendatang, tapi meskipun kita pendatang kita juga tetap kenal lah beliau ini ya. Seperti apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya. Teman ngobrol kita ini seperti apa nanti akan tahu lah, akan lebih mengenal Akan lah. kita gali ya. Dan sekali-kali kita interogasi ini. Dan langsung aja kita sambut, ini dia ada Pak Suryo Respationo. Selamat sore Pak. Selamat datang, sore. Nah, ini biasanya selalu akrab dipanggil Romo ya. Siap. Panggil Romo. Itu ada ceritanya gak sih kenapa dipanggil Romo itu? Ya, kebetulan saya ini kalau orang Jawa bilang kilurahnya orang Jawa. Kilurah. Ya, nah Romo itu panggilan untuk orang yang dituakan. Nah, Jadi bisa bapak, bisa ya, jadi Romo itu orang yang dituakan lah. Orang yang dituakan. Ini buat teman-teman Tribuners. Tapi masih muda. Ya mungkin banyak bertanya kan, kenapa Romo? Kan karena ada yang identik istilah Romo itu kan pemimpin agama Katolik kalau dari beberapa komunitas. Oh, pastor. Ya pastor gitu kan ya. Tadi teman-teman kita pun ada yang nanya, Mas kok bisa dipanggil Romo gitu. Nah, dia kan jawabannya itu kan, jadi ya panggilan orang tua seperti ayah, bapak. Orang yang gitu dituakan ya, kalau yang dalam dituakan. adat Jawa ya. Betul. Sekarang terjawab pertanyaannya yang selama ini nggak tahu kenapa dipanggilnya Romo. Itu dia jawabannya. Ya. Kamu kalau udah tua boleh. Boleh, tapi kan saya bukan dari Jawa, boleh ya? Nah gimana Romo? Kalau bukan orang Jawa nggak boleh Romo? Boleh aja. Boleh aja. Karena saya dari Sunda panggilnya Abah kali nanti udah tua. Iya. Nah, di Romo ini kegiatan lagi sibuk ngapain aja nih Romo selama pandemi ini? Ya, selama COVID ini tentu bagaimanapun juga kegiatan kita menjadi terbatas. Jadi terbatas karena ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Nah, tapi tentu banyak slogan-slogan stay at home gitu ya. Betul. Nah, stay at home bukan berarti terus di rumah kita nggak ngapa-ngapain. Hidup kita tidak boleh tidak produktif. Walaupun di rumah kita harus tetap produktif. Nah, kalau kegiatan-kegiatan tentu kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan saya sebagai seorang advokat pengacara. Kemudian kegiatan Masih aktif Romo ya? Saya masih aktif ya, mulai tahun 87 sampai sekarang. Kemudian kegiatan saya sebagai ketua partai, sebagai kilurah di Paguyuban, tentu tidak boleh berhenti. Nah, kita nggak boleh gaptek lagi di era globalisasi ini. Iya, benar banget. Tentu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Adaptif ya Romo ya. Nah, sekarang kan namanya meeting, namanya ngobrol kan tidak harus face to face, secara langsung direct ya, tapi bisa lewat Zoom, bisa lewat video call. Nah, itu menyelesaikan sebetulnya sebagian dari permasalahan kita. Walaupun rasanya kurang mantap kalau nggak face to face. Nah, tapi kan apa mau dikatakan. Nah, jadi bagaimana juga protokol kesehatan harus kita ikuti, tapi aktivitas kita tidak boleh berhenti. Enggak, tema kita hari ini apa nih? Tema kita ini tema kita ini kita akan ngebahas yang namanya menjaga spirit Pancasila di era pandemi. Tadi Romo udah ngobrol sedikit apa yang udah beliau lakukan selama pandemi dan apa yang harus mesti kita lakukan buat teman-teman juga Tribuners sampai selama era pandemi apa yang dilakukan. Karena juga kita ini masih dalam rangka Hari Pancasila juga kemarin ya, kita sempat merayakan di tanggal 1 kemarin ya. Betul. Tanggal 1 kemarin, jadi masih suasananya nih. Iya. Jadi kita bagaimana sih cara kita menjaga spiritnya ini nih, menjaga spirit Pancasila dan di era pandemi seperti ini nih. Karena ini kan kenapa mesti Pancasila? Apa hubungannya Pancasila dengan pandemi gitu kan? Nah, nanti kita langsung bakal kita bahas ya. Ngobrol dengan Romo ya. Okay. Romo, kalau boleh tanya Romo. Siap. Ini kan sekarang
beragam sikap warga negara atau golongan tentu sudah hadir di Indonesia sebagai bukti bangsa ini hidup dan tidak mati dalam kemajemukan. Bagaimana Romo melihat wajah keindonesiaan saat ini, khususnya di masyarakat di Kepri? Kepri ini Romo. Ya, mungkin saya agak mundur sedikit ya. Boleh. Agak mundur sedikit. Sekarang ini adalah baru beberapa hari lalu, ya. Ini hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Ya. Nah, tentu bincang-bincang kita pada sore hari ini mungkin bisa merefleksikan ya. Bagaimana Pancasila kok ada kaitan apa dengan COVID kan? Nah, Pancasila 1 Juni hari lahir Pancasila yang tiap tahun diperingati itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Oh, oke. Nah, kemudian apa sih kalau Pancasila dikaitkan dengan COVID? Kita melihat 5 sila dalam Pancasila itu kalau disarikan intinya satu, gotong royong. Oh, disarikan? Intinya satu, gotong royong. Saling rangkul ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai way of life, pandangan hidup kita, sebagai filosofi Grundslag, jadi dasar-dasar filosofis kehidupan kita. Tadi saya sampaikan bahwa Bung Karno itu bisa meringkas Pancasila itu, intisarinya adalah gotong royong. Nah, kalau gotong royong kita kaitkan dengan wabah atau pandemi COVID ini, tentu dalam COVID, menghadapi wabah COVID ini, kalau kita egois, yang muncul adalah ego sektoral kita. Kita egois. Kita meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Budaya bangsa kita dimanapun juga, apapun sukunya, apapun agamanya, itu terbiasa dengan gotong royong. Event apapun juga, pesta kita gotong royong, ya kan? Ada duka kita gotong royong. Ada suatu masalah kita gotong royong, mau bangun balai RW kita gotong royong, mau bangun balai warga kita gotong royong. Nah, ini ada wabah yang namanya Corona ini, COVID-19 ini tidak bisa dan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah saja. Sendiri-sendiri, sektoral saja. Jangan hanya membebankan tanggung jawab ini pada pemerintah. Ini tanggung jawab semua pihak. Pemerintahnya bikin aturan, bikin protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau yang melaksanakan sama sekali tidak disiplin, itu juga nggak ada gunanya. Sama juga bohong ya. Nah, tapi kalau masyarakatnya semuanya kompak, bersatu, gotong royong gini, tapi pemerintahnya juga lebay gitu ya, itu juga nggak akan menyelesaikan. Jadi antara pemerintah dan seluruh stakeholder termasuk seluruh elemen masyarakat harus menyatu padu, bergotong royong bahwa ini adalah masalah kita bersama. Kalau masalah kita bersama, penyelesaiannya juga harus bersama. Nah, satu sisi misalnya pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam tidak boleh semata-mata mendasarkan kekuasaan belaka. Pasang mata, pasang telinga, dengarkan juga apa yang ada di masyarakat. Benar. Satu sisi. Iya. Sisi yang lain juga masyarakat tidak boleh punya pemikiran, ini udah ada yang ngurus, gugus tugas, ya kan? Nah, ini juga nggak boleh. Nah, makanya dalam situasi yang seperti ini harus ada kerjasama dan juga gotong royong antara pemerintah dan yang diperintah, masyarakat. Hanya dengan cara seperti itu, insya Allah kita bisa melewati COVID ini dengan yang kita harapkan. Misalnya nanti menuju ke new normal dan sebagainya, ya kan? Jadi kalau satu sisi pemerintah daerah mengatur tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, jangan hanya tidak boleh ini, ya kan? Terus bagaimana? Kan gitu kan? Nah, kalau semuanya sudah ada, terus masyarakatnya cuek-cuekan, itu juga sama aja bohong, ya kan? Itu kira-kira Mas. Romo, kalau jadi dari apa yang disampaikan Romo tadi, gotong royong kalau di masyarakat Kepri sendiri menurut Romo gimana? Udah ada belum Romo? Ya mungkin sudah ada atau mungkin menurut sebetulnya Romo, jiwa gotong royong itu ada pada setiap
diri manusia siapapun juga. Setiap insan selalu ada itu ya jiwa itu Ya, ya. jiwanya tuh ada semua. Karena kita makhluk sosial tuh, Romo, ya. Iya, karena kita makhluk sosial kan, tidak bisa hidup sendiri. Nah, tapi kadang-kadang ada yang kadarnya 0,7%, ada yang kadarnya 20%, ada Levelnya yang berbeda 100%. Ya. Nah, bagaimana sekarang tugas kita untuk menggali dari masing-masing jiwa supaya sifat gotong royong itu muncul maksimal 100%. Kalau kita bilang masyarakat Kepri itu jiwa gotong royong masih ada atau enggak, saya pikir masih ada. Masih ada. Di era pandemi ini kelihatan. Di Romo, era pandemi ini menurut kelihatan. pengamatan Romo, Iya. kelihatan, ya. Jadi yang gampang-gampang saja lah. Masyarakat dari berbagai komponen, berbagai organisasi dan lain sebagainya, itu banyak yang taken list. Oh iya iya. 100.000, Patungan. 50.000, Iya. ya kan 5 super mie, 10 telur, patungan-patungan kumpulkan terus membantu kemana-mana. Kita jangan melihat nilai atau jumlahnya, Betul. tapi itikat atau nawa itu dari masing-masing pribadi itu yang harus kita lihat. Semangatnya tadi ya. Ya, nah ini satu sisi memang ini wabah, tapi di balik musibah ada berkah loh saya bilang, memunculkan kembali jiwa gotong royong di antara sesama kita. Setuju. Gitu. Momentum, Mas. Bisa Momentum, dimanfaatkan ya. untuk guyup, untuk Ya. Untuk bisa lebih peduli lagi ya. Kalau sudah seperti ini tidak muncul jiwa gotong royongnya ya kebangetan kebangetan. ini ya kan. Mungkin udah keras kayak hatinya ya. Iya. Itulah makanya tadi ada sangkut pautannya dengan Pancasila ya. Di sila kelima itu bahkan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah salah satunya ya. Sila kelima loh, ayo. Itu Sila kelima ya. keadilan sosial. Keadilan sosial dan Indonesia. Indonesia. Oh, jadi kayak perlu latihan Pancasila lagi nih. Mas Angga ayo. Nanti kayak balik dari sini langsung dihukum ya. Peringatan terakhir. Pancasila saya nih. Iya. Jadi itu dia ya, ada sangkut pautannya berarti dengan pandemi Pancasila ini ya. Ya, mungkin menurut Romo bisa dijelaskan nih buat teman-teman Tribunus, mungkin sedikit diulang. Jadi Pancasila itu apa, Romo? Ya, Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita satu negara, yang betul. pertama. Nah, sebagai pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Itu kalau istilah kerennya tuh ya way of life, ya kan, Way of pandangan life. hidup bangsa, Pandangan hidup bangsa. ya kan, arahan untuk kemana bangsa ini mau dibawa, ya kan. Terus sebagai dasar filosofi kita. Kalau orang hukum tahu tuh filosofi Grundslag gitu ya. Nah, jadi setiap gerak kita, langkah kita, dan perilaku kita itu dasarnya adalah Pancasila. Jadi ada semuanya itu di Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri orang sering tidak tahu, ya kan. Nah, Bung Karno itu bukan yang menciptakan Pancasila, Nah, iya. tapi Bung Karno adalah yang menggali Pancasila dari bumi Nusantara ini. Itu tadi saya mau nanya itu, Romo. Iya. Kan selama ini kan Selalu dikaitkan apa ya? hubungannya ya? Apa hubungannya Pancasila dengan Soekarno nih, Ya, Romo tadi? ya, jadi Bung Karno itu bukan pencipta Pancasila, Pencipta bukan. Pancasila. Pancasila itu sudah ada di bumi Indonesia, di bumi Nusantara, oleh Bung Karno digali. Digali, kemudian pada waktu sidang BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 45. Yang mimpin sidang itu Dr. KRT Rajiman. Beberapa pembicara berbicara. Bung Karno pada tanggal 1 Juni, kesempatan terakhir beliau bicara. Bung Karno memperkenalkan bahwa saya bukan pencipta Pancasila, tapi Pancasila beliau sendiri saya misalkan gali yang sedalam-dalamnya dari bumi Indonesia ini. Ini dari tempat kita sendiri. Ini loh ada yang namanya Pancasila, gitu kan. Nah, makanya lah hari lahir Pancasila itu 1 Juni. Oke. Tapi de jure, ya kan, de jure 18 Agustus tahun 45 pada waktu di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 iya. oleh bukan BPU PKI lagi tapi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi hari lahirnya 1 Juni pada waktu Bung Karno menyampaikan dalam sidang BPU PKI tadi.